Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffuna ujurakum yaumal qiyamah. Wa man zuhziha 'anil nari wa adkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya masyarul muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, saya wasiatkan diri saya sendiri dan kepada seluruh jamaah hadirin untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni takwa yang diwujudkan dengan menjalankan segala perintah Allah, menjauhi seluruh larangan-larangan Allah, melaksanakan seluruh perintahnya, baik yang wajib, yang sunnah, dan hal-hal yang diperkenankan atau dimubahkan. Pada waktu yang mulia ini, perkenankanlah saya mengingatkan diri saya sendiri dan jamaah hadirin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, untuk mengingat bahwa saat ini kita memasuki bulan Rajab. Jadi pada hari ini, hari Jumat, memasuki pada tanggal 3 Rajab bersamaan dengan 3 Januari 2025. Jadi kita ketika memasuki bulan Masehi itu bersamaan waktunya dengan memasuki awal bulan Rajab. Bulan Rajab merupakan salah satu bulan yang memiliki kemuliaan di sisi Allah, karena termasuk salah satu dari 4 bulan yang disucikan, yakni pada bulan-bulan ini kita umat muslim dilarang untuk melakukan peperangan. Kalau zaman dahulu, di zaman Nabi, peperangan itu dimaknain secara khusus, yaitu perang fisik. Tetapi kalau dalam konteks sekarang, peperangan bisa diperluas maknanya peperangan fisik maupun non fisik. Jadi kita harus wanti-wanti, harus introspeksi diri dengan berkenaan dengan salah satu bulan yang disucikan oleh Allah SWT, untuk meningkatkan introspeksi diri kita agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Jadi peperangan seperti kalau kita hoak, memfitnah, ataupun hal-hal yang kurang baik dinilai dari sisi agama, kita lakukan tidak hanya secara fisik, melalui media-media sosial, itu juga bisa dimasukkan dalam kategori ini kalau kita maknain secara luas. Dalam konteks bulan Rajab ini, Allah berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 36, Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Jadi secara singkat pesan dalam ayat tersebut bahwa Allah memiliki 12 bulan,
dan diantaranya itu ada 4 bulan yang diharamkan atau 4 bulan yang disucikan, yaitu bulan Rajab. Selain bulan Rajab, bulan apa saja? Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kita perlu mengetahui bulan-bulan tersebut. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, perkenankanlah pada momen majelis Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini, saya untuk merenungkan, mengajak jamaah sekalian untuk merenungkan salah satu riwayat sufi yang tercantum dalam kitab Naswaibul Ibad yang ditulis oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Riwayat sufi yang perlu menjadi bahan telaah, nanti tentu akan kita kaitkan berkaitan dengan mengenang bulan Rajab ini, yaitu saya bacakan, ma min sobahin illa wa yaqulu syaitan li ma ta'kulu wa ma talbisu aina taskun fa akulul mauta wa albisul kafana wa askanul kubro fa yahrabu. Cara singkat teks Arab tersebut, riwayat tersebut kalau kita terjemahkan, jadi setiap hari, yaitu ini adalah riwayat yang disandarkan kepada salah satu tokoh sufi, yaitu Hatim Al-Asom. Hatim Al-Asom merupakan salah satu tokoh sufi yang hidup di abad ke-9 di era dinasti Abbasiyah, yaitu sekitar 200 atau 300 abad pasca wafatnya Rasul, lahirlah tokoh sufi ini, Al-Hatim Al-Asom. Al-Hatim Al-Asom ini dikenal dengan Al-Asom, tuli. Maksudnya ketulian di situ bukan tuli hakiki, tapi tuli majasi, karena salah satu sifat zuhudnya beliau itu, suatu hari beliau pernah dikunjungi oleh seorang perempuan di dalam majelisnya, dan perempuan ini melakukan suatu tindakan yang kurang baik dinilai masyarakat, yaitu berkentut ya, atau mengeluarkan suara yang kurang sedap atau kurang baik, dan Al-Hatim ini pura-pura tidak mendengar, sehingga kiasnya dia pura-pura tuli ya, untuk menghormati kehormatan wanita. Jadi itu merupakan adab ya. Adab siapapun, ini adab yang dicontohkan oleh Al-Hatim ini bisa menjadi teladan kita semua, bagi guru, ustadz, kiai, atau siapapun, bahkan masyarakat apapun, itu perlu untuk saking hati-hatinya ya. Jadi aib orang itu jangan diumbar ya, tetapi disembunyikan ya. Salah satu sifat Allah yang sifat yang dipuji Allah adalah menutupin aib. Jadi kita dilarang untuk menutupin keburukan-keburukan orang lain ya. Ini salah satu kenapa Al-Asom itu, Al-Hatim dikenal seperti itu Al-Asom ya, karena memiliki sifat tadi tidak menjaga kehormatan perempuan, sehingga dia dikiaskan, dianalogikan, disimboliskan sebagai seorang yang tuli. Benarnya bukan tuli, tapi pura-pura tuli untuk menghormati kehormatan orang lain. Ini mungkin perlu kita sekarang, di era sekarang, era milenial ini, banyak orang yang mengumbar aib di media sosial dan sebagainya. Saya kira perlu kita belajar banyak ya kepada salah satu ulama abad ke-9, yaitu Al-Hatim Al-Asom. Al-Hatim Al-Asom ini suatu hari, dari tadi riwayat yang saya bacakan, suatu hari beliau tuh tiap hari selalu dikunjungi setan ya. Selalu dikunjungi setan. Ada 3 pertanyaan yang selalu ditanyakan setan kepada Al-Hatim, yaitu apakah yang akan kamu makan hari ini, apa yang akan kamu pakai hari ini, dan apa yang akan kamu tempati hari ini ya. Ketika mendengar pertanyaan semacam ini, Al-Hatim menjawab kepada setan, aku memakan maut, aku memakan kematian, aku memakan kafan, memakai baju kafan. Terus saya tinggal di kubur. Nah ini riwayat teks hadisnya, riwayatnya. Ketika kemudian mendengarkan ucapan Al-Hatim demikian, setannya lari, yaitu fayahrobu, yaitu lari. Saya kira ini terserah jamaah hadirin sekalian mau dimaknain secara hakiki atau tekstual ya, simbolis atau hakiki. Tetapi pesan-pesan terpentingnya adalah kemungkinan bisa dimaknain secara hakiki, bahwa benar-benar Al-Hatim dikunjungin setan tiap hari, dan karena setan itu salah satu sifatnya adalah menjerumuskan orang-orang, terutama orang soleh, selalu digoda-goda terus,
digoda untuk menjerumus untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Atau dimaknain secara simbolis bahwa sebenarnya setan itu adalah lekat pada diri kita sendiri. Setan itu tidak selalu dimaknain secara fisik. Setan itu bisa dimaknain secara sifat majasi atau simbolik, sifat-sifat kejelekan yang ada dalam kita. Jadi makanya di dalam beberapa hadis disebutkan setan itu mengalir dalam peredaran darah kita, ya. Peredaran darah kita. Salah satu untuk memutus setan itu yaitu dengan cara lapar, makanya mengurangi dengan karena kalau kita badan lemas maka otomatis apa namanya tingkah laku setan, perilaku itu akan terhalangi, ya itu. Nanti terkaitannya bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan itu, ya. Ramadan itu kita diperintahkan untuk berpuasa karena bulan Rajab ini bulan tarbiyah, menuju tarbiyah selanjutnya di bulan Sya'ban, dan tarbiyah puncaknya itu pendidikan puncaknya nanti di bulan Ramadan. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan berpuasa. Kenapa itu Al-Hatim menjawab demikian, ya? Itu kenapa saya memakan kematian? Tanyain apa yang kan kamu makan, apa yang kamu pakai, dan apa yang kamu tempatin. Karena itu kan selalu 3 hal ini yang selalu diresahkan oleh kita. Tiap hari kita mau makan apa, kita banting tulang untuk memenuhi 3 hal ini. Kita kerja siang malam, mungkin kepala jadikan kaki, kaki jadi kepala. Apapun kita lakukan biasanya untuk memenuhi 3 hal ini, yaitu makanan, pakaian, ya kita ingin memakan yang enak, kita ingin memakai pakaian yang bagus, dan kita ingin menempati rumah yang mewah ini. Jadi bukan jawaban dari Al-Hatim ketika mendapat pertanyaan demikian dari setan, maka setan untuk iblis jawaban adalah makanan saya adalah kematian, pakaian saya adalah kain kafan, dan tempat tinggal saya adalah kubur, ya, makam kuburan. Jadi intinya 3 pertanyaan itu dikembalikan semua pada kematian, yaitu kehidupan pasca kematian. Jadi tentu kalau kita maknain pakaian itu apa, makanan itu apa, makna dari aku memakan kematian yaitu mengingatkan kita untuk tidak lupa dari kematian, dzikrul maut. Banyak sekali dalam hadis-hadis maupun ayat-ayat suci Al-Qur'an Allah SWT selalu mengingatkan kita akan dzikrul maut. Karena mengingat kematian akan kita selalu waspada, tidak waspada dengan tipu daya dunia ini, dan untuk memfokuskan untuk kehidupan akhirat. Saya kira untuk 3 hal ini bukan berarti kita dilarang untuk mencari 3 hal itu, ya, mencari perkara dunia, ya. Karena 3 perkara dunia itu adalah representasi dari perkara dunia, bukan berarti bahwa kita diperintahkan dilarang untuk mencari dunia, tetapi mencari dunia boleh, tetapi tetap harus mengingat akhirat. Bahkan dunia ini kita jadikan wahana untuk menuju akhirat. Aku sedang memakan kematian. Tentu makna itu adalah mengingatkan kita untuk selalu dzikrul maut atau mengingat kematian. Juga pakaianku adalah kain kafan. Itu menunjukkan simbolisme kita disuruh untuk hidup sederhana. Hidup sederhana, bahwa kemewahan dunia ini akan kita bawa menuju dunia akhirat juga, menuju kematian juga. Jadi secara umum pesan-pesan terpenting dari riwayat yang disampaikan oleh Hatim tadi adalah, pertama saya kira hikmah-hikmah yang bisa kita ambil adalah kita harus zuhud terhadap dunia. Zuhud bukan berarti kita akan meninggalkan perkara dunia, ya. Dunia itu boleh kita ada di tangan kita, tetapi tidak boleh di dalam hati kita. Di dalam hati kita itu adalah hanya yang boleh itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu salah satu sifat Allah itu Maha Pencemburu. Allah itu Maha Pencemburu. Jadi tidak boleh kita masukkan dunia itu ke dalam kolbu kita, hati kita. Walaupun
Kita diperintahkan di dalam ayat-ayat lain atau hadis-hadis lain, kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk mencari harta sebanyak-banyaknya, tetapi harta itu tidak boleh kita masukkan ke dalam di dalam hati kita. Karena kalau sudah masuk ke hati, karena hati itu hanya satu, tidak boleh diisi lain. Kalau kita isi dunia, maka tidak ada Allah. Maka kalau kita isi Allah, maka yang lain mengikuti. Istri mengikuti, rumah mengikuti, atau harta benda mengikuti. Riwayat yang berkaitan dengan Hatim al-Asyam tadi juga mengingatkan kita akan kematian. Ya. Kita sekeras apapun apa yang telah kita lakukan sekarang ini harus selalu ingat pada mati. Selalu waspada kepada kematian. Untuk selain itu juga kita selalu berpasrah ya. Pesan terakhir, salah satu pesan lainnya selain itu adalah kita diperintahkan untuk pasrah kepada Allah. Kadang-kadang kita sudah berjihad habis-habisan, sudah melakukan habis-habisan, tetapi mungkin ada beberapa hal yang tidak kita dapatkan sesuai dengan ekspektasi atau harapan kita. Tetapi semuanya harus kita kembalikan bahwa semuanya itu adalah kehendak Allah. Jadi kita diperintahkan untuk selalu mengembalikan kepada Allah, memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu tujuan yang harus menjadi impian dan tujuan kita, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin Jumat rahimakumullah. Pernyataan Hatim Asyam mengingatkan kita untuk tidak terlalu sibuk memikirkan kenikmatan duniawi seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Tapi sebaliknya, pesan tersebut kita diminta untuk mempersiapkan diri dengan amal dan takwa agar selamat di akhirat. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari pesan-pesan kisah atau riwayat yang dinisbatkan kepada Hatim al-Asyam tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li syari'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam taslima. Amma ba'du. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrillahi akbar. Aqimus shalah.